Shalom Alhin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Oktober 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tangannya menantikan kita yang berdosa ini. Bacaan liturgi hari ini dari Kitab Baruk 1 ayat 15 sampai dengan 22 dan Injil Lukas 10 ayat 13 sampai dengan 16. Saudaraku yang terkasih, telah banyak saudara kita mengikuti KKR, seminar-seminar ataupun pengajaran-pengajaran lainnya saudara, baik melalui homili, khotbah, renungan-perenungan yang kita terima. Berapa banyak dari kita yang mengalami perubahan dalam hidupnya setelah mendengarkan semuanya itu saudara? Tidak sedikit dari kita yang telah menerima pengajaran tersebut masih hidup dalam kehidupan lama, masih menikmati hidup duniawi. Tak ada pertobatannya saudara. Setelah 70 orang murid yang diutus melakukan mukjizat-mukjizat di kota-kota yang disinggahi, melakukan kesembuhan, anehnya saudara, semuanya tak mengantarkan perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak ada yang bertobat. Mereka menolak sapaan Tuhan Yesus. Berapa banyak dari kita juga menolak akan sapaan Tuhan Yesus ini saudara. Hari ini saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengecam kita semua yang menolak sapaannya dan tidak mau bertobat. Seperti kota-kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Lukas 10 ayat 13. Celakalah engkau, celakalah saudara-saudara. Ini dikatakan Tuhan Yesus yang tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya, tidak mengalami pertobatan saudara. Ketiga kota ini, Korazim, Betsaida, serta Kapernaum, telah menerima lawatan Tuhan Yesus yang luar biasa. Namun mereka tak menanggapi lawatan Tuhan Yesus. Kehidupan mereka semakin bobrok. Maka Yesus mengecam, celakalah. Adakah kita seperti ketiga kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus ini saudara? Adakah pertobatan pada diri kita setelah mendengarkan Dia melalui homili, khotbah, renungan, pengajaran maupun KKR? Adakah perubahan dalam kehidupan kita dari manusia lama menjadi manusia baru? Penghakiman hukuman akan dijatuhi atas diri kita yang menolak sapaan Tuhan dan yang tegar hatinya tak mau melakukan pertobatan. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Lukas 10 ayat 14-15. Saudaraku, Injil hari ini mau mengingatkan kepada setiap kita saudara, untuk tidak hanya terkagum-kagum akan karya dan anugerah Tuhan yang kita alami dalam hidup seharian kita. Juga tidak kita terkagum-kagum dengan mendengarkan pembicara dari KKR yang membawakan KKR atau homili khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Hati kita saudara diharapkan dapat menjadi tanah subur, di mana saat benih-benih itu ditaburkan, benih itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan menghasilkan buah. Biarlah saat kita mendengarkan sapaan Tuhan Yesus Kristus melalui homili, khotbah dan renungan, dapat kita resapi, kita renungkan saudara, dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Dengan demikian akan terjadi transformasi di dalam kehidupan kita. Kita akan dapat
merubah kehidupan kita. Kita akan mengalami pertobatan sejati, saudara. Disampaikan oleh Yesus, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Lukas 10 ayat 16. Mendengar, saudara, berarti kita memperhatikan dan kita mau praktekkan, kita mau melakukan apa yang kita dengar, saudara. Sebagai pengikutnya, kita pun diutus untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang, agar terjadi perubahan di dalam kehidupan mereka seperti apa yang diharapkan oleh Yesus Tuhan kita. Diingatkan oleh Yesus bagi kita sebagai utusannya, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Lukas 10 ayat 16. Walau kita ditolak, saudara, kita tidak diterima, kita tetap penuh kerendahan hati dengan tidak memaksa. Yang utama dari kita adalah perubahan. Perubahan di dalam diri kita. Hidup kita telah dalam pertobatan. Maka buahnya itu sendiri akan dirasakan orang lain. Dan orang lain akan mengalami, merasakan, dan mengikuti kita, saudara. Perenungan hari ini mau mengajak kita semua untuk selalu dapat mendengarkan setiap sapaan Tuhan Yesus, baik melalui homili, khotbah maupun renungan-renungan. Mendengar dengan meresapi dan mau bertindak melakukan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Dalam tindakan mau melakukan apa yang diperintahkan ini, saudara, perlu bagi kita dengan penuh kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kita dan mau bertobat. Hidup dalam pertobatan sejati dan mau kembali ke jalan yang benar. Kita semua diajak untuk membuka hati kepada kemurahan Tuhan yang telah memberi keselamatan dengan cuma-cuma. Sampai hari ini, tawaran keselamatan itu, saudara, masih terbuka luas bagi kita yang mau bertobat. Maka, saudaraku, bertobatlah. Bertobatlah, saudara. Kembalilah ke jalan yang benar. Tinggalkan manusia lama kita dan masuklah ke dalam manusia baru. Karena pada waktu penghakiman, kita akan mengalami seperti Tirus dan Sidon yang telah bertobat di saat mendengar sabda Tuhan Yesus. Semoga kita selalu teringat akan kehadiran Allah yang dengan penuh kasih mengulur tangannya menantikan kita yang berdosa ini untuk bertobat dan kembali kepadanya. Oleh kasihnya, Yesus Tuhan kita yang besar dengan rela mengorbankan nyawanya demi penghapusan dosa kita selalu menyertai kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.